Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan di Matek Audio. Di video kali ini kita akan bahas TWS budget. Pasukan akhir bulan, mari merapat. Kali ini TWS budget dari brand Edifier, yakni Edifier X2. Dan ini adalah TWS tipe half ear, teman-teman. Tipikal TWS yang jarang banget saya cobain, saya review ya. Karena in general, saya lebih suka TWS yang tipenya in-ear dan tanpa stem. Sedangkan Edifier X2 ini kebalikannya, udah pakai stem dan half ear pula. Nggak perlu terkejut kalau tipikal TWS seperti ini biasanya kurang cocok buat para basshead dan secara fitnya dia nggak terlalu ngegrip banget, secure banget gitu. Kalau kalian cari dua faktor itu tadi, tetap harus pilih TWS in-ear, teman-teman. Tapi TWS half ear tentu punya banyak kelebihan dibanding in-ear, seperti awareness gitar yang lebih dapet. Jadi kalau kalian memang biasa pakai TWS di daerah yang cukup rawan seperti pinggir jalan atau sambil nyetir, TWS half ear biasanya memang lebih preferable. Dan biasanya mic quality dari TWS half ear seperti ini cukup oke dari beberapa TWS half ear yang pernah saya tahu selama ini. Sebelumnya, disclaimer dulu, kalau TWS ini dikirim dari Harman Indonesia selaku distributor utama dari produk-produk Edifier di Indonesia. Unit dikirim sebagai ganti honest review dari saya seperti biasa. So, thank you Edifier. Dan sekarang kita langsung ke box pembeliannya. Di sini kita bakal dapetin buku panduan, TWS dan charging case, dan kabel USB-C ke USB-A. Ya, cukup standar, seperti kebanyakan TWS lainnya, teman-teman. Kita bahas dari segi fisik charging case-nya dulu, yang di sini berbentuk oval, pipih, tipis, masuk ke kantong pun ini nggak akan makan tempat banyak. Ada tulisan Edifier di bagian belakang, satu titik indikator LED di bagian depan, dan port USB-C di bagian bawah. Material masih pakai plastik sepenuhnya dengan finishing glossy di bagian atas. Begitu kita lihat TWS-nya, yang di sini secara desain mengadopsi desain Apple AirPods, sekujur body lagi-lagi pakai material plastik dengan ada glossy finish lagi-lagi di bagian kepalanya. Untung glossy finish-nya ini cuma di bagian kepala aja, nggak sampai di seluruh body. Karena kalau saya bayangin glossy finish-nya ini ada di bagian stemnya, ini bakal berasa licin banget. Terutama ketika kondisi tangan saya basah atau berminyak gitu, ini bakal licin dan bakal gampang banget buat ninggalin bekas sidik jari. Untung glossy finish-nya cuma di kepala. Dan untungnya, di telinga saya, fitting TWS ini cukup nyaman, nggak pernah berasa licin, bahkan cenderung ringan banget, dan ini sesuatu yang bisa kita expect dari kebanyakan TWS half ear, teman-teman. Untuk posisi grill driver utamanya, sepertinya yang ada di bagian samping ini. Sedangkan mikrofon utamanya, sepertinya yang ada di bagian belakang ini. Saya bilang sepertinya terus, mohon maaf teman-teman, karena di buku panduannya sendiri nggak dikasih tahu bagian-bagian dari TWS ini. Kalau kalian perhatiin di sini ada LED mini di bagian dalam dari mikrofonnya. Stemnya di sini bertuliskan semi, yang saya jujur nggak tahu apa artinya. Mungkin seri atau nama lain dari TWS ini. Dan bagian atas stem merupakan area touch control. Untuk kita bisa akses beberapa mekanisme seperti play pause music, pindah ke lagu berikutnya, dan voice assistant. Tapi sayangnya di sini mekanismenya kurang komplit saya rasa. Nggak ada volume control, kita juga nggak bisa berpindah ke lagu sebelumnya. Namun, untuk kasih Edifier kredit di sini, saya rasa touch control di TWS ini bekerja dengan cukup oke dan lumayan responsif. Untuk IP rating, Edifier X2 diklaim di angka IP54. Meaning to say, TWS ini tahan cipratan air dari segala arah. So, sekalipun kalian lagi apes, kehujanan waktu lagi pakai TWS ini pun, harusnya X2 ini nggak akan rusak. Untuk baterai, daya tahan TWS ini diklaim di angka 7 jam per earbuds. Plus, charging case-nya bisa kasih ekstra pengisian ulang sebanyak 4 kali, alias tambahan 28 jam playtime music. Tapi tentu, harus saya buktikan sendiri dengan tes baterai yang biasa saya lakukan. Di volume 50%, TWS ini bisa bertahan mainin musik selama 7 jam 6 menit. Cukup sesuai dengan klaimnya di sini. Dan seperti biasa, untuk nge-charge charging case-nya, saya nggak saranin kalian untuk pakai adaptor fast charging, teman-teman. Apalagi yang voltasenya udah di atas 5 volt. No, jangan, rusak ini. Oke, masuk ke Bluetooth, di mana X2 sudah pakai Bluetooth versi 5,1. Ya, bukan yang paling baru, tapi hey, masih salah satu yang terbaru kok. Namun, di tempat terbuka, ketika saya baru berjalan sejauh 20 meter, sinyal Bluetooth-nya mulai terganggu, terputus-putus, stuttering. Oke, now, ini lebih dari klaimnya ya, yang jarak jangkaunya diklaim 10 meter, teman-teman. Tapi ada banyak TWS budget lain yang pernah saya tes selama ini yang bisa kasih jangkauan Bluetooth lebih luas. Tapi di sini untungnya buat nonton video di YouTube atau Netflix aman banget dari delay.
bahkan ketika saya belum aktifin gaming mode-nya. Well, kalian tahu saya bukan gamer, tapi ketika saya iseng-iseng tes delay pakai aplikasi tembak-tembakan, gaming mode-nya cukup berasa banget ngurangin delay dibandingin ketika nggak pakai gaming mode, teman-teman. Bahkan saya bisa bilang, saya udah banyak ngetes TWS pakai aplikasi satu itu, dan ini salah satu yang paling minim delaynya, yang saya cukup kaget ya. Ini benar-benar kayak surprisingly very good latency-nya. So, saya rasa untuk gaming ini salah satu yang cukup recommended, teman-teman, di harga di bawah 300 ribuan seperti ini. Dan nggak perlu kaget ya, teman-teman, kalau TWS harga 200 ribuan seperti ini belum ada fitur multi-point connection. Tapi di sini kalian bisa pakai salah satu TWS aja, mau kanan doang atau kiri, nggak masalah. Kalau gitu sekarang kita lihat bagaimana kualitas call dari TWS 1 ini. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman saya berada di kondisi yang cukup ramai. Ini kondisi yang sama dengan ketika kalau kalian lihat video reviewnya Eagle Energy Buds 2 ya. Ini kondisi yang sama, saya berada di restoran. Dan di samping saya ini ada jalan raya cukup ramai, ada beberapa orang ngobrol sekitar saya. Lalu ada banyak angin berseliweran di pinggir telinga saya ini, teman-teman. Nah, jam menurut kalian, call itu dari TWS Edifier X2 ini, teman-teman. Kalau gitu, kita sekarang kembali ke video review. Yuk. Untuk Bluetooth audio codec, teman-teman, sayangnya hanya SBC aja codec yang disupport sama Edifier X2 ini. Nggak ada AAC, apalagi aptX atau aptX HD. Codec memang berpengaruh, tapi bukan satu-satunya yang berpengaruh. Bahkan saya bisa bilang kalau tuningan hardware justru paling berpengaruh di sini ke audio akhir yang kita dengerin, teman-teman. Banyak kok TWS Edifier lain yang cuma pakai codec SBC, bahkan yang harganya udah hampir 1 juta sekalipun. Untuk audio dan volumenya, terlepas gimana pun cara kalian pakai TWS-nya, tetap aja menurut saya kualitas audio terbaik kalau kalian pakai TWS ini dengan grill drivernya ini yang warna silver atau putih ini, teman-teman, menghadap ke telinga kalian, menghadap ke gendang telinga kalian secara langsung. Jadi masuk ke lubangnya langsung. Karena saya tahu ada orang-orang tertentu atau bahkan teman-teman saya sendiri yang lebih nyaman ketika pakai TWS half ear gini. Mereka lebih suka posisi melintang gini, teman-teman. Jadi posisi drivernya di sini ini itu menghadap atau membentuk sudut 90 derajat dengan lubang telinga. Ya, memang di satu sisi itu bisa membuat persepsi kita ke awareness sekitar, ke suasana lingkungan sekitar kita itu lebih jelas, lebih open ya, nggak terlalu terisolasi. Tapi ke kualitas audionya ini berpengaruh banyak, teman-teman. Audionya jadi kayak, kalau saya bilangnya clarity-nya amburadul seperti earbuds atau radio tahun 90-an gitu. Jadi very bad. So kalau kalian mentingin audio quality, saya nggak rekomenin pakai TWS ini dengan posisi melintang. Drivernya ini harus hadap ke telinga kalian langsung. Bahkan ada juga loh orang-orang ya yang saya tahu, demi katanya mendapatkan fitting yang nyaman, mereka rela pakai TWS dibalik seperti ini, teman-teman nih. Jadi posisi stemnya ini di atas gini, terus dipakai ke telinga. Jadi kalau di posisi ini, yang kanan dipakai di kiri, yang kiri dipakai di kanan. Saya bingung itu. Jadi kayak lagu-lagu yang biasa kita dengerin bakal berasa kebalik-kebalik gitu, stereo kiri kanannya. Kata beberapa orang sih bisa ngebuat fittingnya lebih oke ya, tapi saya nggak bisa relate di sini. Why? So jelas ya di sini disclaimer-nya, teman-teman, kalau saya menilai audio di TWS ini ketika posisi grill driver menghadap ke gendang telinga saya, menghadap ke bagian lubang telinga saya ini. Dan saya pakainya di sekitar volume 60-75% di kondisi yang sunyi, supaya saya bisa ngamatin audionya lebih jelas di sini. Dan di kondisi fitting saya ini, tipikal audionya masih ke arah balance ke warm, dimana vokal cowok maupun vokal cewek berasa sedikit lebih mundur dibanding bassnya. Dan saya nggak bisa bilang V-shape juga seperti beberapa TWS Edifier yang pernah saya coba selama ini, karena quantity region treble-nya, volume region treble-nya di sini overall masih sedikit kalah kenceng dibanding mid-range-nya di fitting saya ini. Tapi seiring kalian naikin volumenya ke 80, 90 sampai 100%, treble-nya di sini mulai meningkat secara intensitas dan kuantitasnya di sini, teman-teman. Mulai terdengar kayak apa ya? Kayak harsh bisa dibilang. Nggak gitu recommended didengerin di volume deket maksimal kalau kalian sensitif sama region treble. Tapi satu yang buat saya terkejut di sini adalah performa bass dari TWS Edifier X2 ini. Dimana sampai volume deket maksimal sekalipun, saya masih ngerasa TWS ini bisa ngasilin output bass
bass yang cukup stabil, tanpa ada kesan distorsi. Paling enggak yang saya amatin di unit saya ini teman-teman. Level bass yang dikeluarin TWS Half Ear 1 ini bikin saya kaget. Di bassnya dapet, meskipun di sini bukan tipe bass yang on your face, yang nge-slam gitu ya. Bukan yang kayak nonjok kita langsung dengan bassnya. Kayak tetap berasa ada jarak antara bass dengan posisi kita teman-teman. Karena inget guys, ini TWS Half Ear. Ada jarak lebih antara driver dengan gendang telinga kita dibandingkan TWS tipe in-ear. Di pendengaran saya, bassnya masih ke tipikal yang punchy dan masih bisa mencapai deep bass meskipun agak kering secara timbre-nya. Bassnya juga sangat terkontrol dan rapi, very good bass untuk tipe TWS Half Ear menurut saya. Di tempat sunyi, saya masih bisa dengerin alunan permainan gitar bass dan permainan bass electronic music dengan cukup baik. Misal, seperti ketika saya dengerin lagu About Damn Time-nya Lizzo dengan Edifier X2 ini. Bassline-nya masih jelas dan masih bisa banget dinikmatin. Lagi, tentu aja kalian nggak akan dapetin rumble bass seperti di TWS in-ear kayak QC-YT17 atau Eagle Buds Energy 2 Sport yang saya review kapan lalu. Udah saya coba ganti-gantian dengan dua TWS ini dan memang secara level deep bass dan immersive-nya masih kalah jauh lah si Edifier X2 ini. Namanya juga tipe half ear. Dan juga kalau kalian pakai TWS ini di kondisi yang cukup rame, sekalipun posisi drivernya udah menghadap ke gendang telinga kalian, tetap aja region mid-range-nya yang bakal terdengar paling dominan. Di bass-nya udah hilang, bass-nya terdengar kayak apa ya, sisa punch-nya aja, sisa punch-nya aja teman-teman. Tapi di bass-nya udah sulit untuk kita amatin. Untuk mid-range, mengejutkannya, nggak setipis yang awalnya saya kira. Mengingat beberapa produk Edifier selama ini yang pernah saya coba, punya karakter mid-range yang cenderung ke anemic, bisa dibilang kurus, ya tipikal timbre mid-range kering seperti itulah. Meskipun secara micro detailnya cukup dapet ya. Tapi Edifier X2 ini cukup berbeda di fitting yang saya dapetin. Di sini mid-nya punya body yang cukup tebal dan masih pas buat selera saya. Buat dengerin podcast juga masih enak dan pelafalan kata-katanya cukup natural. Tapi sekalipun vokalnya cukup punya body di sini, di beberapa recording lagu yang cukup rentan sama sibilan ya, di TWS ini masih cukup berasa. Jadi kayak kesan nusuk dari konsonan S gitu, kadang masih berasa di TWS 1 ini, terutama di volume 80% ke atas teman-teman. Sedangkan untuk treble-nya di sini termasuk tipe smooth menurut saya, di volume sedang ya. Sama sekali nggak berasa overpower dan bahkan cenderung terlalu main aman buat selera saya. Tapi hey, untuk telinga-telinga yang sensitif sama suara treble, di volume sedang TWS ini masih cukup smooth treble-nya. Dan bukan buat kalian yang mencari TWS dengan tipikal treble yang extend. Misalkan buntut suara petikan gitar akustik, atau suara hi-hats atau buntut suara simbal, ini terdengar kayak agak ketahan. Nah, sekarang untuk soundstage. TWS ini punya presentasi audio yang menurut saya cukup open, lega, dengan imaging yang berasa cukup rapi. Lumayan presisi bahkan. Lebih rapi dari beberapa TWS in-ear seperti QC-YT17 dan Eagle Energy Buds 2 yang saya review kapan lalu. Dan hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan untuk TWS tipe half ear. Mengingat sekali lagi, ada jarak lebih antara driver dengan gendang telinga kita di sini. Yang mana ini lebih jauh daripada TWS tipe in-ear kebanyakan. So, ini secara alami akan memberikan persepsi soundstage yang lebih open di sini, teman-teman. Lebih ada jaraknya. Tapi, tentu dengan trade-off suara bass yang lebih minim di sini. Oke, kesimpulannya, untuk harga 289.000, saya rasa TWS ini sangat kompetitif. Lagi catatan buat kalian teman-teman, kalau saya jarang nyobain TWS tipe half ear. Terakhir TWS tipe half ear yang saya cobain itu udah berbulan-bulan lalu, itu pun di tokonya ya. Saya lupa itu TWS-nya Oppo atau Huawei gitu. Tapi hey, overall, buat kalian yang suka TWS tipe half ear seperti gini, supaya bisa dengerin audio atau podcast tanpa harus terisolasi sepenuhnya dari dunia luar, Edifier X2 ini bisa banget kalian pertimbangkan. Tapi buat kalian yang suka tipikal audio, terutama mid-range, yang lebih intimate, saya mungkin kurang bisa rekomenin TWS ini. Karena vokalnya terutama di sini berasa kayak agak jauh, kayak agak mundur ya, dibandingkan bassnya. Dan untuk para bass head, sebenarnya saya masih bisa rekomenin TWS 1 ini, khusus buat para bass head yang masih mau mendengarkan suara sekitar kalian sambil dengerin musik, asalkan atau selama kalian dengerinnya di tempat yang nggak begitu rame, yang masih cenderung sunyi. Misal
kalau kalian pakai buat para basehead ya, di tempat seperti di office kalian yang nggak terlalu rame gitu. Jaga-jaga kalau bos kalian datang nyamperin gitu, jadi kalian nggak terlalu kaget di sini. Karena dengan fitting yang proper, saya rasa Edifier X2 ini masih bisa kasih base extension yang cukup oke, dan punchingnya juga cukup dapet. Tapi kalau kalian ngelunjak, minta base yang lebih dari itu, ya jangan beli TWS half ear, beli TWS yang in ear. Selain itu, latency yang sangat baik, terutama di mode gaming, lalu kenyamanan fitting, dan bentuk minimalis dari TWS ini adalah seabrek nilai jual utama lainnya dari TWS Edifier X2 ini. Itu dulu aja teman-teman video review kali ini, semoga membantu jadi pertimbangan buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!